Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Dennis SLL, kembali di channel YouTube gue. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya luar biasa. Nah teman-teman, pada video kali ini kita bakal bahas nih tentang kalau beli reksadana saham dapat dividen nggak sih? Kita bakal kupas tuntas hari ini karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke Instagram gue, ke TikTok. Bang, kalau misalnya beli reksadana saham dapat dividen nggak sih? Kalau beli saham secara mandiri kan kita misalnya beli saham BBRI atau beli saham BBCA, kita kan nanti bisa dapetin dividen kan. Gimana dengan reksadana saham? Kita bakal bahas di hari ini dan semoga lewat video ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, mengedukasi masyarakat Indonesia seputar literasi keuangan dan juga investasi. Oke, sebelum kita mulai, gue minta tolong teman-teman semua bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan jangan lupa share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat. Oke, kita bakal masuk ke materi. Beli reksadana saham dapat dividen nggak? Nah, teman-teman, sebelum kita ngomongin dividennya nih, kita harus tahu dulu nih, kalau misalnya kita invest saham itu sebenarnya untungnya apa aja sih? Nah, gue udah sering jelasin di video-video sebelumnya juga, ketika kita invest saham, kita itu bisa mendapatkan keuntungan dengan dua cara. Ya, cara yang pertama adalah capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga beli dengan harga jual saham. Misalnya kita beli harga saham di harga saham Rp1.000. Dia naik jadi 1.300, berarti kita untung 300 poin atau 30%. Jadi kalau kita invest 10 juta, maka uang kita bakal menjadi 13 juta dan mendapatkan capital gain sebesar 3 juta rupiah. Nah, capital gain ini adalah keuntungan yang telah direalisasikan. Jadi kalau masih floating profit, belum dijual, itu belum menjadi capital gain. Capital gain ketika sahamnya udah kita jual, udah kita realisasikan profitnya. Kayak gitu. Yang kedua, ada yang namanya dividen. Dividen itu adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya dalam periode tertentu. Jadi misalnya gini, kita invest di saham Indomie, ICBP. Selama 1 tahun, Indomie mendapatkan income. Ya, jadi mendapatkan income, habis itu mereka berpikir bahwa, oke, ini net income-nya, laba bersihnya, ingin dibagiin kepada pemegang saham, kepada investor. Dan ketika dibagiin, maka investor akan mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan Indomie dalam bentuk yang namanya dividen. Dividen itu bakal ditransfer ke rekening dana nasabah ketika payment date. Jadi kalau misalnya kita punya di sekuritas A, saham tertentu yang membagikan dividen, maka nanti akan ditransfer dividennya ke RDN kita. Nah, dividen itu nanti yang udah transfer misalnya jumlahnya 1 juta rupiah nih. Itu bisa kita pakai untuk reinvestasi lagi, untuk kita beli saham lagi, atau kita bisa tarik ke rekening tabungan biasa kita. Kayak gitu. Nah, ini kan udah ada nih keuntungan yang kedua yaitu dividen. Sekarang pertanyaannya, kalau kita invest saham kan jelas ya langsung dapat dividen gini ya. Tapi kalau kita investasi di reksadana saham, dividennya kemana? Ya, ditransfer kemana? Nah, kita bakal bahas nih di next slide. Jadi gini, kalau misalnya di reksadana saham, keuntungan yang kita peroleh itu kan bukan dari kenaikan harga sahamnya secara langsung, tapi dari kenaikan harga reksadana atau NAB per unit penyertaan. Jadi NAB per up. Ya, jadi misalnya kita beli reksadana saham nih, harga 1 unit penyertaan itu di harga Rp1.000. Ketika harga unit penyertaan naik ke 1.200, berarti kita untung 20%. Berarti kalau kita invest 10 juta, kita jadi 12 juta. Kayak gitu. Walaupun saham misalnya dipegang kan sahamnya misalnya ada 4 macam ya. Ada saham A, B, C, D. Saham A naik, saham B naik, saham C naik. Saham D turun. Kita nggak peduli, kita bukan lihat dari itu, tapi kita lihat dari nilai daripada unit penyertaannya si reksadana itu. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Oke, jadi kalau misalnya naiknya harga reksadana atau harga unit penyertaan itu karena apa sih? Nah, kalau misalnya dihitung harga reksadana itu kan dihitung dari berdasarkan jumlah aktiva bersih ya teman-teman ya, atau keseluruhan dana aset under management atau AUM ya. Kalau misalnya kalian lihat satu produk reksadana, saya produk reksadana A, itu ada tulisan AUM-nya atau aset under management itu berapa? Misalnya 5T atau 3 triliun gitu. Nah, yang kemudian dibagi dengan jumlah total unit yang beredar. Jadi misalnya total AUM-nya itu misalnya 1 juta rupiah, unit yang beredar ada 10 lembar misalnya, berarti 1 unit penyertaannya itu harganya itu 100.000, contohnya gitu, contoh simpelnya. Jadi tentunya kenaikan harga reksadana yaitu karena adanya kenaikan harga saham yang ada di portofolio reksadana serta dividen yang didapatkan dari saham tersebut. Ya, jadi kalau misalnya saham yang ada di portofolio reksadana itu membagikan dividen, ya dividennya itu akan menyebabkan kenaikan daripada harga reksadana. Kok bisa ya? Jadi kayak gini, contoh ya misalnya, ini kalau udah pakai contoh biar kalian bisa lebih ngerti ya. Produk reksadana ABC Equity Fund, ini contoh aja ya. Bukan namanya asli nih, ABC Equity Fund bukan asli. Jadi cuma contoh doang. Dia memiliki saham ASDF di portofolionya, ya.
Kemudian saham ASDF ini yang dibeli di harga 1.000 per lembar, dia naik menjadi 1.500 per lembar. Maka hal ini akan meningkatkan total aktiva bersih, sehingga nilai per unit penyertaan yang dimiliki oleh investor pun akan meningkat. Ya teman-teman bayangin, ketika reksadana ABC Equity Fund dia membeli saham ASDF kan harganya 1.000 ya. Misalnya dia beli 1 miliar, terus naik jadi 1.500, otomatis kan jadi 1,5 miliar, ya kan? Nah, artinya kan aktiva bersihnya meningkat sehingga nilai daripada unit penyertaannya pun akan meningkat. Jadi investor yang pegang, wah reksadana naik, kayak gitu, sesimpel itu. Nah, habis itu teman-teman, ya, tadi saham ASDF ini selain naik, dia juga membagikan dividen, ya. Ketika dia membagikan dividen, maka kan si portofolio ini kan akan menerima dividen daripada saham ASDF, sehingga meningkatkan total aktiva bersihnya lagi, sehingga nilai unit penyertaan pun yang dimiliki investor akan meningkat. Jadi sesimpel itu teman-teman. Kenapa kalau ditanya dividennya kemana gitu? Dividennya kalau dari reksadana saham di mana gitu? Jadi si manajer investasi yang dia pilih saham di portofolio dia, ketika portofolio saham dia memberikan dividen, maka sebenarnya akan menerima dividen tersebut, cuman nggak langsung ditransferkan ke RDN investor. Jadi bukan kayak di saham, kalau misalnya di saham kan langsung masuk ke RDN, kalau di reksadana saham itu nggak bisa masuk ke RDN gitu, tapi dia akan berpengaruh terhadap harga daripada unit penyertaan. Ya, semoga sampai di sini teman-teman mengerti. Nah, dividen yang diterima diapain nih? Ya, kan jadi manajer investasi udah invest ke sahamnya, saham yang membagikan dividen, terus dividennya diapain? Jadi dividen yang diterima oleh manajer investasi akan direinvestasikan pada saham prospektif lainnya atau saham tersebut lagi yang membagikan dividen tadi. Ya, jadi misalnya contoh nih ya, saya nih misalnya manajer investasi. Ya, biar lebih gampangnya saya bikin contoh lagi. Saya punya 4 saham A, B, C, D. Ya, terus saham A ini membagikan dividen. Ya, misalnya bagian dividen total saya punya dapetin dividen 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah itu bakal saya pakai. Ya, bisa untuk beli saham A lagi, atau kita bisa beli saham B, atau beli saham C, atau saham D. Ya, jadi pokoknya atau kita beli saham prospektif lainnya. Jadi dividen tersebut akan dipakai untuk reinvestasi kayak gitu. Jadi teman-teman, kesimpulan daripada hal ini, ya, jadi ketika teman-teman investasi di reksadana saham, ya, kalian akan tetap mendapatkan dividen, tetapi nggak langsung masuk ke RDN seperti di saham, melainkan akan berpengaruh terhadap harga reksadana yang kalian miliki. Intinya satu teman-teman, ya, tetap cuan gitu. Jadi ketika kalian investasi reksadana saham, ya, terus ada saham di portofolio investasi yang membagikan dividen, kalian tetap cuan, kalian tetap dapetin dividennya, walaupun nggak secara langsung. Jadi tenang aja. Jadi bukannya dividennya kemana nih, hilang nih, diambil nih nama manajer investasi. Nggak teman-teman. Ya, jadi ketika sahamnya membagikan dividen, kita tetap untung sebagai investor reksadana. Gitu. Jadi semoga lewat video ini teman-teman bisa paham dan mengerti bahwa investasi reksadana saham sebenarnya kita juga menikmati keuntungan dari dividen kayak gitu. Oke, pertanyaan sedikit nih. Jadi kalian lebih pilih investasi saham atau reksadana saham? Kalian udah mulai yang mana nih? Atau mungkin dua-duanya? Coba kita diskusi di kolom komentar. Kalian komen kenapa reksadana saham atau kenapa saham? Kalian lebih demen yang mana? Atau mungkin kalian belum ngerti, kalian punya pertanyaan? Komen di bawah. Kalau kalian mau dibikinin konten seperti apa, misalnya ada request, langsung komennya di bawah. Gue pasti bacain komentar kalian semua dan semoga gue bisa membuat konten secara konsisten dan bisa membantu kalian seputar investasi dan juga keuangan. Oke, di sini gue mau share sosial media pribadi gue. Ada Instagram gue, ada TikTok gue. Kalian bisa follow, kalian bisa belajar juga di sana karena gue aktif terus setiap harinya di Instagram dan di TikTok. Dan juga ada Telegram, ya, komunitas gratis bersama 60.000 member, ya. Jadi kalau kalian mau join, jangan di search karena banyak banget grup-grup bohongan ya, grup-grup penipu. Jadi jangan search di Telegram, tapi kalian langsung klik aja, linknya udah gue taruh di bawah. Kalau pengen join komunitas gratis, langsung klik link di bawah ini. Ya, untuk teman-teman yang pengen belajar saham secara intens, pengen dibimbing sama gue dan rekan-rekan lainnya, kalian bisa join SSC Family. Itu adalah grup membership berbayar, ya. Tapi kalau kalian nggak mau, nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Itu cuma untuk teman-teman yang emang udah advance, sudah mau belajar lebih dalam lagi. Kalian bisa join supaya bisa dibimbing menjadi trader ataupun investor mandiri gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mau join, mau dapetin ilmu gratis aja, nggak apa-apa, di YouTube ini aja. Karena di YouTube ini gue bakal konsisten upload video dengan supaya kalian bisa belajar gratis. Untuk kalian yang pengen dibimbing di SSC Family, langsung klik link di bawah, udah gue taruh juga ya link SSC Family, tinggal klik aja. Dan boleh juga tanya-tanya ke admin benefitnya apa aja ya, nanti bakal dijelasin sama admin.
Kayak gitu aja teman-teman, video kali ini singkat aja, 10 menit aja. Semoga lewat video ini bisa membantu kalian semua. Please jangan lupa like video ini, komen, dan share ke teman kalian supaya bisa jadi manfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia seputar literasi keuangan dan juga investasi. Thank you teman-teman, and see you on next video. Dadah!